orang yang salah, keliru, tidak sengaja, atau orang yang dipaksa, atau orang yang lupa. Tiga jenis orang ini itu dimaafkan di dalam syariat. Kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, wal khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'buduna ar-Rahman, lakin ma'al itlafi yasbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Kata beliau, kesalahan, paksaan dan lupa telah digugurkan atau dimaafkan oleh zat yang kita sembah, yaitu Ar-Rahman, Tuhan Maha Penyayang. Namun jika di situ ada pelanggaran hak orang lain, maka pelakunya harus mengganti meski sudah dimaafkan dosanya dan kesalahannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menyebutkan kaidah yang sangat agung bahwasanya orang yang salah, keliru, tidak sengaja, atau orang yang dipaksa, atau orang yang lupa, tiga jenis orang ini itu dimaafkan di dalam syariat. Kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak sengaja, kemudian orang yang lupa, kemudian orang dipaksa itu dimaafkan. Di antara dalil yang menjelaskan masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ya Allah, ya, atas apa yang kami lupa ataukah kami keliru melakukannya. Dan juga hadis Nabi SAW disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, Rufi'a li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya kata Nabi SAW telah diangkat untukku bagi umatku, yaitu kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Artinya diangkat dari mereka itu catatan dosa. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimahullahu taala, pertama adalah kesalahan. Kesalahan yang dilakukan orang tanpa sengaja, maka itu dimaafkan kalau berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ditulis baginya perbuatan dosa kalau seandainya orang tersebut melakukannya tanpa sengaja. Contoh misalnya,
ada seseorang ketika dia sedang seseorang misalnya dia tidak tahu di mana arah kiblat, dia keliru arah kiblat. Dia salat menghadap ke arah timur padahal kiblat ke arah barat. Dia tidak tahu arah kiblat, tidak sengaja. Maka orang semacam ini dimaafkan di dalam syariat. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya di antara bentuk orang itu dia salah keliru karena tidak tahu, akibatnya adalah salah satu bentuknya adalah karena kejahilan. Ada orang itu jahil terhadap perkara agama. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tidak semua kejahilan tersebut orang itu diberikan diangkat hukumannya, artinya tidak dikenakan dosa. Ada orang jahil tapi tetap dia kena dosa. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan kalau orang itu jahil yang mana dia layak untuk jahil dalam masalah tersebut, maka insya Allah kalau dia melakukan perbuatan tersebut tidak terkena dosa. Contoh misalnya, ada seseorang dia jahil tentang masalah bahwasanya seseorang yang menggauli istrinya di waktu dia sedang nusuk, di waktu dia sedang berihram, itu membatalkan umrahnya atau membatalkan hajinya. Dia tidak tahu hukum tersebut, kena hidup di kampung, kada paham tentang masalah tersebut. Maka orang semacam ini diangkat hukumnya, dia tidak berdosa, dimaafkan di dalam Islam. Tapi kadang ada kejahilan yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tersebut bisa mendapatkan ilmu tersebut. Contoh misalnya, orang yang hidup di kota, hidup di tengah masyarakat umum, di situ dia mengerti, mendengar kajian tentang masalah salat, maka kemudian dia jahil, bahwasanya dia menganggap salat ini tidak wajib. Karena dia tidak pernah belajar. Kita katakan udzur semacam ini tidak dianggap. Kenapa? Karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan dia mendapatkan ilmu. Dia hidup di kota, masa dia tidak tahu tentang wajibnya salat? Atau seseorang misalnya tidak tahu dia misalnya tentang kewajiban haji, kewajiban zakat, maka udzur-udzur semacam ini tidak dianggap. Kenapa? Kejahilan dia ini tidak ditolerir. Karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang mengerti tentang masalah hukum tersebut. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, ini sama seperti seseorang yang hidup di kota, maka mustahil dia tidak tahu kalau ada lampu merah harus berhenti. Maka orang hidup di kota secara umum dia tahu kalau ada lampu merah dia berhenti. Kalau ada lampu hijau dia jalan terus. Kalau ada orang di kampung ada lampu merah dia jalan terus, itu wajar. Karena bisa jadi di desanya tidak ada lampu merah. Dan saya subhanallah pernah pengalaman. Saya naik taksi di sana. Di depan saya ini supirnya Arab Badui. Akhirnya dia rating kanan, beloknya ke kiri, hampir tertabrak kita. Ditanya sama sopir saya, kenapa kamu belok rating kanan, kenapa beloknya kiri? Saya ingin mengasih tahu kamu bahwasanya kanan itu kosong, tidak ada mobil. Kadang dia jahil terhadap hukum, dia tidak mengerti, tidak mengerti tentang masalah hukum-hukum, karena dia tinggal di tempat yang jauh. Dan itu sesuatu yang dimaklumi. Sama seperti itu di dalam syariat. Ada perkara yang dia dimaklumi akibat kejahilan dia, karena jauhnya dia dari sumber agama. Tetapi ada sebagian orang, walaupun dia jahil, tidak dikasih uzur di dalam kejahilan dia. Kenapa? Karena Bapak Ibu, termasuk salah satu, dan ini penting, termasuk salah satu pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nawaqidul Ashar, 10 pembatal keislaman. Salah satunya adalah i'rad an dinil Islam bil kulliyah. Seseorang tidak mau mempelajari agama Islam secara total. Orang yang tidak mau mempelajari Islam secara total sehingga dia jahil terhadap agama Islam, ini bisa membawa dia kepada kekufuran. Dia tidak mau belajar tauhid, tidak mau belajar sembahyang, semua tidak mau. Dia tidak mau ingin mendengar kajian, tidak mau. Dia berpaling secara total. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sehingga dia jahil terhadap keyakinan kepada Allah, jahil terhadap hukum salat, jahil banyak dalam perkara agama.
agama. Padahal dia bisa mendapatkan perkara agama tersebut karena dia hidup di tengah komunitas masyarakat yang di situ dibahas tentang perkara tersebut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimahullahu taala bahwasanya seseorang ya, kalau dia hidup ya di suatu daerah, kemudian dia jahil terhadap hukum agama, maka kata para ulama jahil tersebut dimaafkan. Tetapi bisa jadi dia dimaafkan hukumnya, tapi bisa jadi kewajiban itu tidak jatuh darinya. Contoh misalnya, ada seseorang yang dia ya jahil terhadap perkara agama. Misalnya ada seseorang dia tahu bahwasanya menggauli istri itu adalah sebuah perbuatan dosa, ya, atau dia tahu bahwasanya menggauli istri itu di bulan Ramadan ya itu tidak boleh misalnya. Kemudian orang tersebut dia menggauli istrinya, kemudian dia jahil terhadap hukumnya, bahwasanya hukumannya itu apakah mengganti ataukah bayar kafarah, atau dia jahil terhadap hukumannya. Tapi dia tahu bahwasanya perbuatan tersebut ya tidak boleh dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Tapi dia tidak tahu hukumannya. Kalau dia tahu hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut, kadang-kadang ia menyentuh istrinya. Tapi karena dia jahil, tidak mengerti hukumannya, kemudian dia gauli istrinya, dia menganggap Allah Maha Pengampun, insya Allah diampuni. Kemudian dia lakukan demikian. Ternyata hukumannya adalah dia disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak tahu hukumannya. Apakah gugur hukuman tersebut? Tidak gugur. Tetap dikenakan kepada orang tersebut. Walaupun ya orang tersebut dia jahil terhadap hukum tersebut. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, kadang ada sebagian orang mungkin ya dia jahil terhadap perkara-perkara agama ya. Seperti seseorang misalnya dia tidak tahu ya tentang masalah ketika di waktu nusuk, di waktu sedang berihram, sedang berhaji, tidak boleh menggauli istrinya. Ternyata dia gauli istrinya, dia jahil terhadap hukum tersebut. Apakah dia dikasih uzur? Dikasih uzur di dalam agama. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Tetapi apakah ya hajinya sah ataukah tidak? Kata ahlul ilm, hajinya tidak sah, dia harus mengulang walaupun dia tidak berdosa akibat kejahilannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya hal yang dimaafkan juga di dalam masalah ini adalah al-ikrah. Seseorang dipaksa di dalam perkara sesuatu atau dalam suatu hal. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, orang dipaksa ini ada 2. Ada orang dipaksa itu dia sebagai alat, tetapi dia bukan dia melakukannya, tetapi dia sebagai alat untuk melakukan sebuah perbuatan yang Allah larang. Contoh misalnya, ada di sini ya, ada seorang di sini 2 ikung mantan preman misalnya. Kemudian tetamu salah satu jamaah yang musuhnya Bahari misalnya. Kemudian dikacaknya, ya diangkatnya, ya karena preman ini besar badannya, sedangkan musuhnya Bahari ini halus. Dikacaknya karena saking teringat dia masa lalu, dendam sama orang ini, dia pegang orang itu erat-erat, kemudian dia lempar ke belakang. Ternyata di belakang ada orang guring. Karena orang yang guring di belakang meninggal, Sidin. Taib, siapa yang membunuh di sini? Maka kata para ulama, orang yang dilempar tadi, dia bukan orang yang membunuh, betul dia alat digunakan untuk membunuh seseorang yang tidak sengaja. Tapi yang membunuh pada hakikatnya adalah yang melempar tersebut. Di dalam agama dikenakan hukuman, dikenakan yang sanksi yang menggunakan alat tersebut, bukan alatnya. Ini keadaan orang yang dipaksa yang pertama. Ada orang itu dipaksa, dia disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Contoh misalnya, seseorang disuruh untuk membunuh orang lain. Ya, kalau kamu tidak bunuh orang itu, kamu yang saya bunuh. Dia dipaksa untuk melakukan demikian. Maka di dalam Islam, kalau orang itu dipaksa untuk membunuh orang lain, tentu tidak boleh. Ya tentu tidak boleh. Kita tidak boleh membunuh orang lain dalam rangka menyelamatkan diri kita, itu tidak boleh. Makanya kalau orang membunuh orang lain, kedua-duanya dikisos, yang menyuruh dan yang membunuh, kedua-duanya dikisos. Karena tidak boleh
membunuh orang lain dalam rangka menyelamatkan jiwa kita. Tetapi kalau ini contoh kata para ulama, orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, atau seseorang yang dipaksa dia melakukan sesuatu dan dia tidak rela untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka kalau dia dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut dan dia tidak rela, maka dia tidak kena dosa dan dia dimaafkan di dalam Islam dan hukum itu tidak berlaku. Contoh, ada seseorang disuruh untuk menceraikan istrinya. Disuruh dia untuk mentalak istrinya, pisau di leher dia. Cepat ceraikan istrimu. Kalau tidak, ya saya gorok dengan pisau. Ini dia dipaksa. Akhirnya dia mengucapkan kata talak, dia ceraikan istrinya. Maka apakah jatuh talak tersebut? Tidak jatuh. Apakah laki-laki tersebut berdosa? Dia tidak berdosa karena dia dipaksa. Dan kata para ulama, paksaan kalau dia berbentuk perbuatan, bentuk perkataan itu tidak dikatakan paksaan. Kata para ulama, paksaan itu sampai berbentuk dengan perbuatan. Kalau sekedar perkataan saja, yang mana kemungkinan besar dia tidak mewujudkan perkataannya tersebut, maka kata para ulama itu bukan paksaan. Contoh misalnya, ada seorang laki-laki didatangi istrinya. Ikam kalau jantan ceraikan aku. Dipaksa lakinya. Kalau Ikam kada menceraikan, pengoncot Ikam ini. Akhirnya lakinya menceraikan dengan perkataan istri tersebut. Dia datang, Ustaz, saya ini terpaksa. Karena kalau tidak saya dikatakan pengoncot misalnya. Kata para ulama, perkataan bukan memaksa seseorang. Tidak masuk di dalam paksaan. Kapan sesuatu paksaan itu? Kalau bertindak dengan perbuatan. Kalau ada perbuatannya, maka itulah baru paksaan. Kalau sekedar perkataan saja, dan kemungkinan besar orang tersebut tidak melaksanakan, maka itu tidak termasuk orang yang dipaksa di dalam agama. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang misalnya disuruh dia mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mencela Allah dan Rasul itu adalah sebuah kekufuran. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan perkataan kufur karena melihat ayah dan ibunya telah dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy, dan beliau pun mengucapkan perkataan kufur, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi perbuatan beliau kufur. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa sedangkan hatinya penuh keimanan. Maka seseorang kalau dipaksa misalnya dia disuruh untuk mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dipaksa dengan perkataan dan perbuatan kemudian dia lakukan, maka orang tersebut tidak kufur dan tidak ditulis baginya perbuatan dosa. Atau seseorang misalnya dia disuruh ya untuk ya melakukan perbuatan yang kufur, seperti dia menyembah berhala, dipaksa dia sujud kepada berhala, kemudian dia lakukan, maka dia tidak dikeluarkan dari Islam dan dia tidak ditulis baginya sebuah perbuatan dosa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara uzur yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah selain tidak sengaja, kemudian dipaksa dan lupa. Lupa merupakan salah satu juga seseorang itu tidak kena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami ini lupa atau kami ini ya melakukan kesalahan. Makanya kata para ulama rahimahullahu taala, orang melakukan lupa terhadap perbuatan, maka dia lupa terhadap perintah Allah, maka dia tidak kena dosa atas lupanya perintah Allah tersebut, tetapi dia wajib melaksanakan perintah tersebut. Orang kalau lupa terhadap perintah Allah, maka dia tidak kena dosa atas lupanya tersebut, tetapi dia wajib melaksanakan perintah tersebut. Berbeda dengan lupa akibat larangan Allah, dia tidak kena sama sekali. Contoh, orang berhaji atau orang berihram, kalau dia berihram, kalau kita dari Indonesia ini, kalau langsung ke Jeddah, maka miqatnya di Yalamlam, di atas pesawat. Orang ini hendak berniat, sudah nanti kalau sampai Yalamlam di atas pesawat saya berniat untuk ihram. Ternyata orangnya teguring.
teguring sebelum berniat. Tiba-tiba sampai di Jeddah sudah baru terbangun. Dia lupa berniat. Dia lupa berniat. Apa yang harus dia lakukan? Kita katakan Anda tidak berdosa, tetapi wajib Anda mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Anda memilih dua pilihan. Ima Anda kembali ke tempat tadi ya lam atau cari miqat yang terdekat, ataukah Anda bayar dam. Tetap dia dikenakan apa? Disuruh dia melaksanakan perintah tersebut. Kalau seandainya orang tersebut lupa. Contoh misalnya, seseorang yang lupa ketika sholat dia tidak berwudu. Jadi imam sholat subuh, sudah panjang bacaannya, kada berwudu pulang. Maka dia kalau dia bilang sama makmum, kalau dia mau ulang sembahyangnya di hadapan makmum atau berbicara sama jamaah, jelas ya ditiwas orang. Baik. Orang semacam ini dia lupa. Apakah dia berdosa ketika dia jadi imam tanpa wudu? Tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tetapi sholat itu tidak jatuh dari pundaknya. Tetap dia disuruh untuk melaksanakan sholat. Disuruh dia mengulangi, berwudu dia. Nggak ada masalah dia sholat di rumah kada pada lon jamaah tidak mengapa. Karena tidak ada hubungannya antara sholat jamaah dengan sholat imam. Ini salah satu contoh orang yang lupa terhadap perintah Allah, dia tidak kena dosa, tetapi tetap dia disuruh melaksanakan perintah tersebut. Ada juga orang itu lupa terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kalau dia lupa terhadap larangan Allah, dia berhenti dari larangan tersebut dan dia tidak kena dosa. Contoh misalnya, ada orang makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, kada ingat. Biasanya hari pertama, hari kedua, rincak orang kada ingat makan. Puasa karena kebiasaan makan. Biasanya kalau hari 3, hari keempat kada ingat, ini biasanya sengaja kalau makan. Biasanya hari pertama, hari kedua orang rincak kada ingat. Maka dia makan dan minum. Baru dia sadar dari bisukan makan. Tengah hari makan, kada ingat nih puasa Ramadan. Pas hendak berbukaan, melihat uang berbuka hanya ingat, ya Allah tadi anda puasa. Taib. Kada lupa sama sekali ya. Bisukan makan, duha makan, duhur makan. Pas hendak berbuka, hendak makan pulang. Dia lupa sama sekali. Taib. Apakah sah puasanya dia? Sah puasanya dia. Karena dia lupa. Apakah dia disuruh mengulangi puasanya? Tidak disuruh mengulangi puasanya. Kenapa? Karena dia lupa dari sisi apa? Larangan. Kalau lupa dari sisi larangan, cukup berhenti dari larangan tersebut. Sudah selesai. Maka dia tidak kena dosa dan tidak disuruh mengulangi perintah tersebut. Maka ini perbedaan antara lupa terhadap perintah Allah dan lupa terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, lupa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala kita tidak kena dosa, tapi wajib kita masih melaksanakan perintah tersebut. Tapi kalau lupa terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh berhenti untuk apa? Meninggalkan larangan tersebut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Syekh, ini semuanya berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau seandainya berkaitan dengan haknya manusia? Seseorang misalnya dia melakukan sesuatu yang salah yang menimbulkan kerugian materi pada seorang muslim. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak berdosa, tapi tetap haknya manusia itu harus diganti. Seperti kasus yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummu Salamah mengasih makanan kepada Nabi SAW, yang pada saat itu tamu itu berada di rumah Aisyah. Ummu Salamah mengutus seseorang pelayan membawakan makanan untuk Nabi dan tamu beliau yang berada di rumah Aisyah. Aisyah cemburu ketika tamu itu menaruh piring di tempat tamu, dipukul dari belakang hijab tangan pembantu tersebut. Akhirnya kelepas, pecah piring Ummi Salamah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Gharat ummukum." Sesungguhnya ibunda kalian telah cemburu. Kemudian kata Nabi SAW, "Ina'un bi ina." Sesungguhnya piring dengan piring. Nabi menyuruh Aisyah mengganti piringnya Ummi Salamah yang pecah tersebut. Kenapa? Walaupun Aisyah melakukannya tidak sengaja. Aisyah cuma ingin memukul tangan si
ia mengirimkan makanan tersebut tidak bermaksud untuk memecahkan apa? Piringnya Ummi Salamah. Tapi qadarullah pecah piringnya Ummi Salamah. Ya. Nabi SAW menyuruh mengganti. Kata para ulama, perbuatan baik itu kita lupa ataukah kita tidak sengaja melakukan kerusakan pada harta orang lain, wajib kita ganti. Kita tidak berdosa. Ya. Contoh misalnya, ya, pian ya, tidak sengaja misalnya melempar sesuatu, atau latihan pemanah ya, belajar pemanah, sekalinya panahnya menyasar kena kaca rumah orang, misalnya pecah kaca rumah orang, ya, taib, berdosa dia tidak berdosa, tapi wajib dia mengganti terhadap kerusakan yang dia sebabkan. Maka di sini kata Syekh, berkaitan haknya manusia wajib tetap diganti walaupun tidak berdosa kalau dikerjakan akibat lupa, akibat tidak sengaja ataukah dipaksa. Kemudian kata Syekh di sini, kita lanjutkan kaidah yang berikutnya. Kata beliau, wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idastaqalla fawaqa. Kata beliau, ada beberapa masalah yang baru bisa ditetapkan status hukumnya ketika posisinya sebagai penyerta, tetapi tidak bisa ditetapkan ketika dia sebagai berdiri sendiri. Kata Syekh di sini, kaidah ini maksudnya adalah, kata beliau, kadang ada sebuah permasalahan itu kalau dia bukan penyerta hukumnya berbeda. Tapi kalau dia sebagai penyerta hukumnya lain lagi. Saya akan kasih contoh. Salah satu contoh dalam permasalahan ini adalah tentang masalah kuburan Nabi SAW. Asalnya seorang muslim itu dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Tidak boleh seseorang itu dikuburkan bukan di tempat penguburan kaum muslimin. Ya. Ada orang berpesan berwasiat, kalau aku matilah kuburkan di muka rumahku aja. Kenapa? Biar harga rumahnya murah, biar ada berbagi warisan berataan. Dilaksanakan apa tidak? Tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena ini menyelisih syariat. Asalnya orang mati itu dikuburkan di tempat penguburan kaum muslimin. Dikecualikan dari ini adalah para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi. Para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, kalau mereka meninggal dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meninggal Rasulullah SAW meninggal di rumahnya Aisyah. Akhirnya Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikuburkan di samping kuburan Nabi. Kenapa Abu Bakar tidak dikuburkan di penguburan kaum muslimin di Baqi? Kita katakan Abu Bakar di sini hukumnya mengikuti penyerta. Karena rumah Nabi dikubur sehingga berubah dia menjadi kuburan. Sehingga Abu Bakar di sini ikut sebagai penyerta. Kalau seandainya Abu Bakar sendiri dikuburkan di sana maka tidak boleh. Iya. Tetapi ketika dia mendompleng dengan kuburan Nabi, maka dia diperbolehkan. Seperti itu pula kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dimaksudkan oleh beliau. Kaidah ini diambil dari sebuah hadis Nabi SAW. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW harrakan nakhil Bani Nadir. Nabi SAW membakar kebun kurmanya Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengingkari janji dengan Nabi SAW, membantu orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Mekah di dalam peperangan Ahzab. Maka Nabi SAW menghukum mereka, Nabi memerangi mereka, dan Nabi SAW ingin mengusir mereka. Ya, diasingkan, dikeluarkan dari kota Madinah. Mereka tidak mau. Mereka berlindung dengan apa? Dengan kebun-kebun mereka. Akhirnya pun Nabi SAW bakar kebun tersebut sebagai hukuman bagi orang-orang Bani Nadir. Ketika Nabi membakar kebun tersebut, pasti ada hewan yang terbakar. Pasti ada hewan yang terbakar. Padahal di dalam Islam tidak boleh seseorang membakar hewan. Kalau istilah pun ada tikus saking sariknya kada boleh pun bakar. Walaupun setiap hari mengganggu mengambil
makanan pian. Tidak boleh kita bakar, ya. Karena tidak boleh mengadab binatang dengan api kecuali Allah. Tapi ketika Anda bakar kebun tersebut, pasti ada binatang yang kena. Binatang yang kena ini disebut akibat penyerta. Bukan dia hukum asalnya. Hukum asalnya. Tujuan Nabi apa? Membakar kebun mereka agar mereka ketakutan dan mereka keluar dari kota Madinah. Maka ini kata para ulama, ini adalah penyerta. Sehingga berbeda. Kalau secara khusus membakar hewan di sana tidak boleh. Tapi ketika dia ikut kena akibat terbakarnya kebun-kebun orang Bani Nadir, maka dia tidak kena dosa. Maka ini hukum yang sangat penting sekali Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak sekali terapannya di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Misalnya, pian makan kadang-kadang makan buah. Kadang di buah itu biasanya ada sebagian buah tuh ada ulatnya. Ada ada ulat, ada binatangnya kadang-kadang. Padahal secara Islam, secara hukum Islam, seseorang memakan hasyarat, serangga-serangga semacam itu diharamkan. Kenapa? Karena dia minal khabisat, dari sesuatu yang jelek. Ketika pian makan buah, hendak kada dimakan sayang, ya. Sudah nukarnya larang misalnya. Sudah makan aja lah misalnya. Misalnya dia nukar beli kurma, di kurma tersebut ada ulat-ulat kecil misalnya. Maka ini kurma larang pulang, ya. Kurma ajwa pulang, tingkatan yang paling tinggi tapi bulat. Taib. Kalau dia buang dia sayang mahal, ya. Boleh tidak dia makan kurma tersebut dengan ulatnya? Boleh. Kenapa? Ulat tadi penyerta saja sebetulnya. Ya. Padahal secara hukum asal Anda pisahkan dimakan ulatnya kada boleh. Tapi ketika dia bersama makanan, maka itu tidak mengapa. Karena ini adalah penyerta. Di antara contoh yang lain disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala dalam masalah ini, dan ini sangat banyak sekali, adalah seorang imam yang lupa di dalam sembahyang. Makmumnya kada lupa, tapi imamnya lupa. Misalnya lupa tasyahud awal, ditegur oleh makmum, ya. Akhirnya imamnya sujud sahwi. Yang lupa di sini siapa? Imam. Di dalam ahkam sujud sahwi, yang disuruh sujud itu siapa? Yang lupa. Adapun kada lupa, kada perlu sujud. Itu hukum asal. Kalau sholat sendiri. Ketika dia sholat berjamaah, dan imam ini adalah imamnya dia, walaupun yang lupa itu adalah imam, maka makmum juga disuruh dia ikut sujud sahwi. Kenapa? Penyerta. Dia sebagai penyerta di dalam masalah hukum. Maka keliru kadang-kadang sebagian jamaah, saya pernah melihat di sebagian masjid itu, kadang dia tidak mau sujud sahwi. Ditanya kenapa sujud sahwi? Yang salah imam, aku ada salah. Aku ingat aja, ya. Kadang-kadang sebagian orang berpikir demikian. Tidak. Betul, imam yang salah, tetapi Anda ikut berjamaah bersama imam. Ya, maka kita di sini penyerta. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh, penyerta itu mengikuti hukum asal. Contoh yang lain, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menjual sesuatu yang ada di dalam perut onta atau di dalam perut sapi, ya, di sapi hamil, kemudian Anda jual anaknya di dalam perut, itu tidak boleh dalam Islam. Misalnya ulun ada bisi sapi, ya, bunting sapinya. Kemudian ulun tawarkan, aku jual ini anaknya dalam perut. Bukan induknya, tidak, anaknya dalam perut, tapi belum lahir. Berapa ikam wani? Oh, ulun wani 500.000 aja. Oke, saya jual. Nanti lahir aku kasihkan. Dalam Islam ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini menjual sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Karena yang di dalam itu, di dalam perut sapi itu, bisa dia lahir dengan selamat, bisa dia meninggal. Bisa lahirnya 2 ikong, rugi yang menjual seikong. Ya. Bisa yang lahir itu jantan, bisa yang lahirnya itu betina, tentu harga jantan lebih mahal daripada harga betina. Ya, maka tidak ada kejelasan. Di dalam Islam dilarang. Tetapi ketika dia jual dengan induknya, sapinya dia jual bersama, ya, yang dia anaknya di dalam kandungannya, maka itu boleh apa tidak boleh? Yang mana harga sapi itu kalau dijual wara, dijualnya 20 juta. Tapi karena dia hamil, bisa harganya menjadi 25 juta. Boleh apa tidak? Boleh.
Kenapa? Karena dia sebagai penyerta. Yang di dalam ya kandungan tersebut sebagai penyerta. Asalnya apa? Yang dijual adalah induknya. Sebab itu pula kata para ulama rahimahullahu taala adalah ketika seseorang ya menjual sesuatu yang mana di situ ada emasnya, dijual dengan cara tidak kontan, tidak tunai. Contoh misalnya, ada seseorang jualan ya baju misalnya, kemudian di bajunya itu ada emasnya, emasnya. Kemudian orang itu transfer uang, baru bajunya dikirim. Di dalam Islam, di dalam agama Islam, jual beli emas itu harus tunai. Emas ada, duit ada, langsung serah terima. Tidak boleh ada salah satunya mengakhirkan. Di dalam Islam tidak boleh. Kalau saya jual emas dengan uang, itu harus saat itu juga terjadi barternya. Tidak boleh ditunda, walaupun 1 menit tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Orang kalau jualan emas dengan uang, ya dia kasih uangnya, dia terima. Hadang setempat aku ke belakang lah, mengambilakan misalnya. Tidak boleh, dia harus saat itu juga. Iya, harus barter. Karena Nabi mengatakan ya dan biyadin, kata Nabi sallam, ya. Tangan dengan tangan, serah terima saat itu juga. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang jualan baju, kemudian di antara baju tersebut hiasannya ada emas, biasanya di baju wanita ada hiasannya ada emasnya, cuma sedikit emasnya. Taib, bagaimana ini hukumnya? Boleh tidak dijual, dikirim dulu uangnya, baru dipaketkan barangnya? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena emas yang ada di baju tersebut sebagai penyerta, bukan tujuan asal. Tujuan asalnya adalah orang jual baju tersebut, bukan emasnya. Itu sebagai hiasan di baju tersebut. Maka kata para ulama, ini adalah sebagai penyerta. Maka hal-hal yang semacam ini di dalam Islam itu diperbolehkan. Makanya kata ahlul ilm, segala sesuatu yang menjadi penyerta ikut dengan hukum yang asalnya, maka itu tidak mengapa. Ya. Segala sesuatu yang menjadi penyerta ikut hukum asalnya, maka itu tidak mengapa. Seperti contoh yang lain disebutkan oleh para ulama. Seseorang menjual buah yang belum matang. Menjual buah yang belum matang itu dilarang dalam Islam. Nahan Nabi SAW an bai'is simar qabla buduwi salahiha. Nabi SAW melarang seseorang menjual buah yang belum matang. Ya, buah yang belum matang itu tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh belikan. Ya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Kenapa menjual buah yang belum matang itu dilarang? Karena itu menimbulkan kerugian bagi bisa pedagang, bisa penjual. Pedagang mengharapkan ketika dia menjual buah belum matang, dia dapat uang dalam waktu cepat. Akhirnya uang itu bisa dia putar. Pembeli ketika membeli buah yang belum matang, dia dapat keuntungannya apa? Harganya murah. Tetapi dari sisi lain, siapa yang menanggung kerugian? Kalau ada musibah, siapa yang menanggung kerugian? Ya. Maka si pembeli, ya, dia akan menanggung kerugian kalau terjadi ada musibah. Padahal buah itu belum dia petik, belum dia ambil, masih di tangan penjual. Maka dilarang oleh Nabi SAW seseorang menjual buah yang belum matang. Tetapi ketika buah itu dijual dengan pohonnya, maka dia menjadi halal. Kenapa? Karena buah itu menjadi penyerta dan pohon itu yang menjadi asalnya. Atau ketika buah itu langsung dipetik. Ketika langsung dipetik, maka itu diperbolehkan di dalam Islam. Maka kaidah yang disebutkan oleh Syekh ini banyak sekali terapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya juga adalah masalah puasa. Masalah bulan Ramadan. Bapak Ibu, salah satu cara menentukan awal dan akhir bulan, menentukan awal dan bulan itu adalah dengan melihat 2 orang saksi yang melihat. Harus ada 2 orang saksi yang melihat. Dikecualikan di bulan Ramadan. Ahlul ilm sepakat kalau ada 1 orang saksi melihat terbitnya bulan, munculnya bulan, maka ya persaksiannya diterima dalam Islam. Jadi kalau ada 1 orang melihat ada muncul bulan misalnya,
Ya, ini dan dia dipercaya oleh pemerintah, maka persaksiannya diterima walaupun satu orang. Secara kaidah bersaksi itu harus dua orang, tapi dikecualikan ketika bulan puasa. Yang jadi masalah adalah ketika kita bersaksi bahwasanya Ramadan telah selesai, maka secara otomatis kita menetapkan masuknya bulan Syawal. Bulan Syawal bukan bulan Ramadan. Iya. Tetapi kenapa diterima persaksian tersebut? Karena masuknya bulan Syawal ini penyerta dari Ramadan tersebut. Sehingga sah ketika ada satu orang melihat bahwasanya tadi saya melihat bulan, berarti besok hari raya. Walaupun secara otomatis juga kita menetapkan masuknya bulan Syawal dengan penglihatan satu orang. Maka ini diperbolehkan dalam Islam karena ini adalah penyerta. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala di antara permasalahan ini juga yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala adalah masalah seorang wanita ketika dia mengaku bahwasanya si fulan itu adalah saudari susuanmu. Kalau ada seorang suami istri menikah, kemudian ada datang seorang wanita mengatakan bahwasanya si fulanah itu adalah saudari susuanmu, tidak boleh engkau nikahi. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, otomatis itu harus diceraikan. Otomatis dia harus diceraikan. Disebut oleh para ulama dengan hukum fasakh. Otomatis wanita itu harus dia dipisahkan, dia meminta pisah. Padahal secara asal seorang wanita tidak berhak untuk mentalak. Secara hukum asal tidak berhak mentalak. Tapi ketika itu itu adalah saudara susuannya dan wanita yang menyusui ini dia bersaksi, maka dia boleh memisahkan kedua orang tersebut walaupun talak itu di tangan pria. Kenapa? Karena ini mengikuti hukum asal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kalau kita melihat di muamalah ini sangat penting. Karena kalau asal itu penyerta itu dia tidak ada masalah. Kalau hukum asalnya boleh, walaupun penyerta itu asalnya tidak boleh, dia bisa menjadi boleh. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Contoh yang lain disebutkan oleh para ulama, misalnya seseorang dia bersumpah demi Allah saya tidak akan pernah memakai baju yang terbuat dari kulit wol, atau demi Allah saya tidak mau mengoleksi bulu wol misalnya. Kemudian dia nukar domba. Yang domba itu ada kulit wolnya. Apakah dia disuruh untuk membayar sumpahnya karena dia mengingkari sumpahnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang asal tujuan dia adalah beli kambing. Sedangkan kain wol tadi itu penyerta tidak bisa dipisahkan dari kambing tersebut, dari domba tersebut. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang penting juga masalah ini kaidah adalah penyerta itu berbeda hukumnya kalau disendirikan dan berbeda hukumnya kalau seandainya dia mengikuti yang asal. Salah satu contoh Bapak Ibu yang sering disebutkan oleh para ulama adalah menyolatkan orang meninggal. Menyolatkan orang meninggal itu kada boleh. Maksudnya mentransfer pahala bagi orang yang meninggal. Saya ada misalnya si fulan kada sembahyang selama 1 tahun. Kemudian saya sembahyang untuk dia, pahalanya untuk dia, transfer pahala. Itu tidak boleh. Menyolatkan untuk pahalanya kita transfer ke dia. Ulama sepakat itu tidak boleh. Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, kecuali pendapat yang syadz, yang disebut dengan sholatul fidyah. Ini pendapat yang syadz sekali, pendapat yang tidak dianggap. Hampir ulama ijma tidak ada boleh seseorang menyolatkan orang lain kemudian ditransfer pahalanya. Tetapi dikecualikan dalam masalah ini adalah ketika kita menghajikan orang, ketika kita mengumrahkan orang. Ketika Anda menghajikan, pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang berhaji tersebut. Di antara rangkaian tawaf, di antara rangkaian ibadah haji dan umrah itu ada tawaf. Di antara rangkaian tawaf, setelah tawaf itu kita ada sunnah sholat 2 rakaat. Padahal kegiatan ini kita lakukan untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal. Maka ini secara hukum, secara asal tidak boleh kita mentransfer pahala dengan sholat kita untuk orang yang meninggal. Tapi ketika dia mengikuti rangkaian tawaf,
ya sholat 2 rakaat setelah tawaf tersebut, maka itu diperbolehkan. Ini dia sebagai penyerta dari perbuatan tawaf. Di antara juga permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah sembelihan. Pada asalnya hewan yang tidak disembelih, dia mati berubah menjadi bangkai. Dikecualikan dalam masalah ini adalah hewan yang mati di dalam perut ibunya ketika ibunya disembelih. Jadi kalau kita punya hewan, sapi misalnya atau kambing bunting dia, kemudian kita sembelih dia. Ya, kita sembelih dia. Ternyata mati kambingnya, induknya mati, ternyata anaknya di dalam itu pun juga mati. Apakah anaknya tersebut halal untuk kita makan? Halal. Boleh kita makan walaupun anak di dalam perut ibunya itu tidak disembelih. Berdasarkan hadis Nabi SAW, zakatul janin zakatu ummi. Kata Nabi, janin itu sembelihannya adalah sembelihan ibunya. Kalau ibunya disembelih, otomatis anaknya juga ikut disembelih di dalam perut tersebut. Maka secara asal, kalau dibedakan, asalnya hewan itu kalau tidak disembelih, mati dia tidak boleh dimakan bangkai. Tetapi dikecualikan dalam masalah ini, kalau seandainya kita menyembelih induknya, tetapi anak di dalam perutnya juga ikut mati, tidak sempat kita sembelih, boleh. Kenapa? Karena dia mengikuti induknya. Induknya disembelih, maka dia mengikuti sebagai penyerta. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh, bahwasanya kadang-kadang sebuah hukum itu, kalau dia dipisahkan hukumnya berbeda. Ketika dia jadi penyerta, hukumnya ada hukum yang lain terkandung di dalamnya. Ini yang dimaksudkan, kata beliau, wa min masailil ahkami fit taba' yasbutu la idza istaqalla fawaqa. Ini dari penjelasan kaidah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wallahu taala a'lam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab, tapi kayaknya yang kertas ini banyak. Yang kertas dulu, nanti sisa waktu kita langsung ambil yang mengangkat tangan. Taib. Pertanyaan, kisah ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab yang berjudul Az-Zuhud. Hal ini berdasarkan riwayat disampaikan sahabat Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya ada seorang laki-laki yang masuk surga karena seekor lalat dan ada pula laki-laki yang masuk neraka gara-gara lalat. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah hadis ini marfu ataukah mauquf. Hadis ini marfu sampai kepada Nabi ataukah mauquf perkataan para sahabat Nabi SAW. Terlepas hadis itu mauquf atau marfu, kalau dikatakan dia mauquf mengandung hukum marfu. Karena hal semacam ini tidak mungkin bisa dikatakan oleh sahabat kecuali mendengar dari Nabi SAW. Dan insya Allah hadisnya adalah hadis yang hasan. Taib. Penjelasannya adalah ada seseorang melewati sebuah kampung, yang mana kampung itu penyembah berhala. Kemudian ada seorang disuruh dia untuk sembahkanlah sesuatu. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya tidak ada yang saya sembahkan. Saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dibunuh meninggal. Yang kedua adalah orang tersebut disuruh untuk menyembahkan sesuatu. Kemudian dia tidak mau, kemudian dia menyembahkan seekor lalat, kemudian dia mati masuk neraka. Mungkin yang beliau tanyakan apa hubungannya dengan paksaan. Di sini para ulama rahimahullah taala menyebutkan banyak penafsiran tentang tafsir hadis Dzubab. Pertama, kata para ulama rahimahullah taala, orang tersebut ketika dia menyembahkan lalat tersebut, di dalam hatinya ada pengagungan. Dia di dalam hatinya ada pengagungan sehingga dia mati masuk neraka. Sebahagian lagi mengatakan bahwasanya orang tersebut dia sekedar diminta, tidak diancam. Dia sekedar diminta. Kemudian dia melakukan. Makanya kata para ulama, orang yang dipaksa dengan perkataan tidak harus dia mengikuti, kecuali dipaksa dengan perbuatan. Maka banyak penafsiran para ulama. Intinya orang tersebut bukan dipaksa. Bukan dia dipaksa. Ataupun dia dipaksa, ketika dia dipaksa dia menerima apa yang dia diyakini oleh orang tersebut. Sehingga dia dihukum oleh Allah masuk neraka.
Ini bukan orang ini kasus seperti yang kita sebutkan tadi, dipaksa tidak kena hukum. Orang ini dipaksa, kata para ulama. Kalau dia dipaksa, sebabnya dia masuk neraka tersebut karena di dalam hatinya mempercayai hal tersebut. Ya, makanya dia dihukum oleh Allah masuk neraka. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, adakah hadis lengkap tentang kisah Aisyah dan Saudah dan faedah apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Kisah apa yuk? Aisyah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya tidak tahu ya. Ya. Ya, harus mengingat ya, ini susah mengingatnya. Dalam keadaan apa kita boleh mengqadha salat zuhur? Dalam kendaraan kah apa keadaan ini? Dalam keadaan apa kita boleh mengqadha salat zuhur? Boleh mengqadha salat zuhur kalau ada udzur syar'i. Contoh Anda ketiduran misalnya, atau Anda misalnya pingsan misalnya ya 1 hari, atau Anda misalnya kelupaan yang melaksanakan salat zuhur, nah itu boleh mengqadha. Kalau tidak ada udzur syar'i, maka itu tidak boleh karena dia meninggalkan salat dengan sengaja. Taib. Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, apa hukumnya beli rumah dengan sistem cash bertahap? Yang mana rumah akan dibangun jika sudah bayar 60% dari harga rumah dan dilunasi ketika rumah sudah jadi. Boleh. Ini namanya bai'ul istisna. Seorang membeli sesuatu dengan minta dibikinkan. Dia bayar uang, kemudian dibikinkan. Maka boleh. Ya, ini sama seperti pian datang ke tukang jahit. Pian datang ke tukang jahit, tolong buatkan aku baju ini, pian bawa kainnya. Maka sama, tidak ada masalah. Ini tidak mengapa. Ya, Anda minta bikinkan rumah, Anda bayar dulu dengan 60% atau 30% di awal, tuntung 30% bayar lagi, seterusnya, maka tidak mengapa. Ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Taib, ini ada pertanyaan. Ustadz, setelah menikah sebagai istri harus lebih taat kepada suami dari kedua orang tua. Apakah cinta juga harus demikian? Apa boleh sebaliknya? Pertama, ya, saya nggak tahu cinta harus demikian. Apakah cinta harus tulus kepada suami? Iya. Cinta juga harus tulus. Tapi kalau dimaksudkan apakah harus mencintai suami di atas cinta kepada dua orang tua, maka kita katakan tidak mesti dipertentangkan. Ya, tidak mesti dipertentangkan ya. Karena orang itu namanya cinta itu harus disisakan ya, sehingga dia bisa berkembang. Ya, maka kalau ya seseorang ya ingin mencintai suaminya, mencintai kedua orang tuanya, enggak harus dipertentangkan. Ya, saya lebih mencintai suami saya daripada orang tua, tidak harus. Tidak harus demikian. Yang terpenting adalah seseorang menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan kepadanya sebagai seorang istri. Ketika Anda menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan kepada Anda, itu tanda Anda cinta kepada suami Anda. Tanda Anda sayang kepada suami Anda. Dan tentu masalah cinta ini tidak bisa seorang mengatur. Kadang bisa jadi seorang istri itu lebih cinta kepada anaknya daripada suaminya. Kadang seorang istri itu dia lebih cinta mungkin kepada orang tuanya daripada suami, bisa jadi, ya. Dan itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah dan tidak harus dipertentangkan. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi pertentangan antara kehendak suami dan kehendak orang tua. Mana yang didahulukan? Kalau kehendak suami ini tidak bertentangan dengan hukum Allah, dia yang didahulukan daripada kehendak orang tua. Contoh, misalnya orang tua menyuruh Anda tinggal di kampung saja sama Umi di sini di kampung. Sang suami tidak mau, kamu bersama saya di kota. Ya, maka ini terjadi apa? Dua pertentangan. Ya, maka seorang istri dia harus memilih suaminya. Ya, kecuali orang tua tersebut dalam kondisi darurat. Dia dalam kondisi sakit, tidak ada yang merawatnya, harus ada anaknya yang merawatnya, kemudian meminta Anda, maka di sini Anda wajib mendahulukan merawat orang tua. Kenapa? Karena kalau tidak dirawat menimbulkan mudarat bagi orang tua. Di sini perintah suami harus mengalah. Kalau suami terus menerus semacam itu tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau masalah sekedar di dalam hati, itu tidak ada yang bisa mengontrol. Cinta seseorang di dalam hati tidak bisa mengontrol. Sebagaimana seorang suami, dia tidak bisa mengontrol. Bisa jadi istri yang pertama lebih dia cintai daripada istri kedua, atau istri kedua lebih dia cintai daripada istri yang pertama. Tidak ada yang bisa mengontrolnya. Sebab itu pula seorang ibu atau seorang orang tua, kadang dia tidak bisa mengontrol kasih sayang dia. Bisa jadi anak pertama itu lebih disayangi daripada anak kedua, ya. Dan sebaliknya, ya. Bisa jadi, ya. Makanya yang paling kasihan itu kadang-kadang tuh anak yang kedua, ya. Pokoknya di dalam kehidupan ini, ya, orang kalau punya anak pertama dan anak terakhir itu yang paling nyaman. Kalau anak yang pertama, karena orang tuanya kada berpengalaman, segala sesuatu baru. Sedikit saja anaknya rewel langsung dibawa ke dokter. Kalau anak kedua tuh jatuh kada apa-apa, aman aja. Bajunya baju yang bahari ada masalah, ya. Karena sudah pengalaman dia, sudah pengalaman. Dan biasanya anak yang terakhir itu biasanya anaknya pasti yang paling baik. Orang kalau punya anak yang terakhir, biasanya anak terakhir itu yang paling baik. Kenapa? Karena orang tuanya sudah belajar. Anak pertama kayak inilah, anak kedua kayak inilah, anak ketiga kayak inilah. Sehingga dia sudah mengambil gelar profesornya pas anak yang terakhir. Oh, jadi mendidik anak itu kayak ini. Makanya anak yang terakhir itu pasti baik biasanya. Bukan karena ini sudah alhamdulillah. Karena dia sudah pengalaman. Ya, mode pertama, kedua, ketiga, keempat kayak gini. Metode anak saya kayak gini mengajarnya. Maka kadang orang itu lebih cinta karena anaknya baik, menurut. Anak keempat lah, bingung abahnya kenapa lah anak keempat ini menurut apa macam. Anak kedua, ketiga ini pembabel luar biasa misalnya. Ya kenapa? Karena Anda salah dulu di 2, ketiga cara metode mengajarnya. Pas keempat Anda tahu rumusnya, kaidahnya. Oh, ngerti berdasarkan pengalaman. Akhirnya dia lebih cinta kepada anak yang keempat. Apakah itu salah? Tidak salah, karena cinta itu tidak bisa dikontrol oleh seseorang. Taib. Apa hukum berjualan ketika malam Natal dan malam Tahun Baru? Apakah memberikan promo diskon atau bertepatan waktu tersebut boleh? Ini tergantung. Kalau ini ada tolong menolongnya pada acara tersebut, ya tidak boleh. Iya, tolong menolongnya pada acara tersebut, ya tidak boleh. Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan acara tersebut, pada malam Natal misalnya malam 25 Desember Anda berjualan, yang nukarinya jamaah masjid tidak ada masalah. Anda promo besar-besaran yang nukarinya jamaah masjid tidak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan orang yang sebelah, misalnya membantu, ya syiarnya mereka, ini yang tidak boleh. Tapi kalau itu tidak ada kaitannya dengan mereka, promo besar-besar akhirnya jamaah masjid nyerbu berataan, ya, maka tidak ada masalah. Ya tidak. Maka yang jadi terlarang itu kalau dia berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan mereka. Taib, izin bertanya. Setelah selesai sholat salam, kita kentut tapi keluar berzikir. Apakah kita mesti berwudu? Jazakumullah khair. Tidak harus. Berzikir tidak harus dalam kondisi suci. Boleh dalam kondisi tidak suci. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah memberi beton setinggi sejengkal tangan orang dewasa di sekeliling kuburan orang tua? Karena seringnya tanah kuburan tersebut amblas. Kalau seandainya amblas, ya tidak ada masalah, ya dikasih agar dia tidak rumbih, ya tidak jatuh, tidak mengapa. Kalau seandainya bisa bukan dengan beton, maka cari yang termurah, yang bisa menahan tanah tersebut agar tidak rumbih, sehingga kita tidak mengeluarkan harta dengan jumlah yang banyak. Bolehkah mengikuti paket umrah plus ke Turki atau plus ke negara lain dan semisalnya? Kalau ke negara Islam tidak ada masalah, ya, ke Turki itu negara Islam tidak ada masalah. Tapi kalau umrah terus ke Perancis, ini yang kada boleh, ya, karena kita tidak boleh menginjakkan kaki ke negara orang kafir. Taib. Bolehkah bercita-cita agar anak perempuan kami menjadi dokter di masa akan datang? Di saat ini anak kami masih bersekolah di SD ETQ dan TK ETQ, atau tetap istiqomah menempuh pendidikan berbasis agama Quran. Justru zaman sekarang ini orang yang hafal Quran itu lebih mudah masuk ke dalam fakultas kedokteran, karena ada jalur khusus, ya. Orang yang hafal Quran ada jalur khusus di fakultas kedokteran. Dan insya Allah, ya, tidak ada masalah. Orang itu cita-citanya mau jadi dokter tidak ada masalah. Enggak mesti semuanya jadi ustadz. Ya, tidak mesti semua orang jadi ustadz. Tetapi kita melihat kemampuan anak kita.
Ada anak kita itu mampunya mungkin tidak bisa dia berbicara. Misalnya ada sebagian orang anaknya pendiam, kadang cocok jadi ustadz, tapi dia pintar, pemikir dia. Dia yang merancang, maka tidak semua orang itu jadi ustadz, ya. Maka seseorang sesuaikan dengan keahlian anak-anak kita. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, boleh anak kita itu jadi dokter, boleh anak kita itu jadi pilot dan semisalnya. Tapi satu halnya yang jangan Anda lupakan, dia memiliki ilmu agama. Dia memiliki ilmu agama yang bisa menuntun dia beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Itu yang terpenting. Kalau dia punya ilmu agama, jadi apapun tidak ada masalah dia. Mau jadi dokter, jadi pengusaha dan seterusnya tidak ada masalah. Tapi dia punya ilmu agama, bekal yang dia miliki yang bisa menuntun dia beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Itu yang terpenting. Sehingga dia mendoakan Anda, ya, mendoakan Anda. Taib. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz. Kalau kita beli sepeda motor, sekalinya sepeda motor tersebut adalah milik orang. Apakah kita wajib mengembalikan sepeda motor tersebut? Iya, wajib. Terus duit ulun gimana? Tagih terhadap orang yang menjual tersebut. Anda tagih ya terhadap orang menjual tersebut. Maka wajib Anda mengembalikan sepeda motor tersebut. Misalnya sepeda motor curian, Anda beli pada seseorang. Orangnya tidak tahu juga itu sepeda motor curian, sudah tangan berapa gitu ya. Maka Anda wajib mengembalikan sepeda motor ini kepada yang punya dan Anda menagih uang Anda kepada orang yang menjual. Orang yang menjual tadi wajib dia kembalikan. Ulun ditipu Ustadz, itu salah kamu. Kamu ditipu itu urusan kamu, bukan urusan saya. Ya, ketika itu dilakukan transaksi jual beli, maka harus dikembalikan uangnya dan mobilnya harus dikembalikan kepada yang punya. Wallahu taala a'lam. Taib. Dua lagi. Izin tanya Ustadz, 2 minggu jadi musafir, tidak puasa Senin Kamis, tidak sholat qabliyah dan ba'diyah, padahal sudah menjadi kebiasaan. Kedua ibadah itu waktu mukim. Yang ditanyakan, apakah kita masih dapat pahala walaupun kita tidak menggawinya selama jadi musafir? Iya. Yang ini disebut dengan sunnatut tarkiyah. Ada sunnah Nabi itu yang sunnahnya ditinggalkan. Ada sunnah Nabi itu sunnahnya ditinggalkan. Di antara adalah sholat sunnah rawatib kecuali sholat subuh. Ketika kita musafir, sunnahnya ditinggalkan. Dapat pahala. Namanya sunnah tarkiyah. Kita meninggalkan, termasuk di dalam hal ini adalah masalah puasa. Anda dapat pahala. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, izin bertanya. Istri saya mengizinkan saya berpoligami. Baik, kita lihat pertanyaannya apa hubungannya dengan kaidah yang kita tadi. Tetapi dalam urusan finansial, saya tidak memungkinkan. Dan saya sangat sayang kepada istri saya. Karena sudah menemani hampir 6 tahun. Iya. Tapi istri saya sangat kokoh menyuruh saya berpoligami. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan dalam urusan finansial, belum menyanggupi. Kalau saya lakukan, apakah saya menzalimi kedua-duanya? Masya Allah. Ini salah satu keajaiban di dunia. Salah satu keajaiban di dunia. Kenapa? Istri bersikukuh menyuruh berpoligami, laki-laki kadang mau. Ini keajaiban di dunia. Biasanya terbalik, laki-laki hendak berpoligami, bininya kadang mau. Taib. Pertama, ya sudah menikah 6 tahun, ya disuruh oleh istri berpoligami. Pertama yang nikah 20 tahun aja istrinya kadang-kadang menyuruh berpoligami. Ya. Pertama, berpoligami tidak wajib. Berpoligami tidak wajib sehingga seorang suami tidak perlu dia taat terhadap istrinya. Tidak perlu dia taat terhadap istrinya, tidak ada kewajiban taat. Yang kedua, seorang suami jangan mau diatur oleh istrinya. Karena yang mengatur rumah tangga itu adalah suami, bukan istri. Maka Anda jangan mau dicuci otak Anda oleh istri Anda. Karena yang mengatur rumah tangga Anda, bukan istri Anda. Menerima nasihat silahkan kita mendengar dari istri. Tapi yang mengatur jalannya rumah tangga kita sebagai seorang suami. Lembut silahkan kepada istri. Nggak ada masalah kita lembut sama istri kita. Iya. Akhirnya apa? Kalau usah digawi kan masalah. Ya, itu kita prinsip ya, kita punya apa? Kita yang mengatur.
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling paham maslahat Anda adalah Anda, bukan istri Anda. Anda bahwasanya tidak sanggup membiayai keduanya, ya sudah, nggak usah berpoligami. Dan juga tidak wajib. Yang jadi pertanyaan, kenapa istrinya menyuruh berpoligami? Ya ini bisa jadi istrinya tidak cinta lagi. Nah ini bahaya. Ya kalau istrinya tidak cinta lagi, ini bahaya. Ya. Atau istrinya tidak senang lagi sama suami, ini bahaya. Ini pertanda tidak bagus hubungan rumah tangga. Tetapi ketahuilah, tidak ada wanita di dunia ini senang suaminya berpoligami, tidak ada. Wanita terbaik di dunia, Aisyah radhiyallahu taala anha, kurang apa? Ummahat di sini, akhwat di sini, seujung kuku Aisyah nggak ada ibadahnya. Seujung kuku Aisyah nggak ada ibadah. Walaupun demikian Aisyah tidak ridha Nabi berpoligami. Ya tidak suka. Dia berpoligami, cemburu. Ya, itu wanita terbaik kata Nabi Sallam. Ya, kalau ada wanita semacam ini, pian di bungulinya ada makar di sana. Ya hati-hati ya, hati-hati ya para laki-laki ya. Maka tidak ada wanita yang ridha ya suaminya berpoligami, dan itu tabiat wanita. Itu tabiat wanita dan itu tidak salah. Wanita dia misalnya ya dia tidak suka suaminya berpoligami, itu tidak salah, itu tabiat yang Allah jadikan ya. Tapi jangan sampai dia tidak suka terhadap syariat Allah, dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia sedih, wajar, itu fitrah yang Allah jadikan pada diri seorang wanita. Intinya, seorang suami tidak berkewajiban berpoligami dan seorang suami tidak berkewajiban taat terhadap istrinya. Kalau seandainya dia tidak mentaati perintah istrinya, bukan dia menzaliminya, justru ketika Anda tidak sanggup di dalam memberikan nafkah, maka Anda jangan berpoligami. Karena di syarat pernikahan itu adalah seorang bisa memberikan nafkah. Kalau Anda tidak memberikan nafkah, justru Anda bisa menzalimi kedua-duanya. Ketika Anda nikah yang kedua, istri pertama kada dapat nafkahnya, istri yang kedua pun juga tidak dapat. Justru Anda menzalimi kedua-duanya. Maka nasihat saya adalah seseorang ketika dia ingin menikah kedua atau ketiga, maka dia melihat maslahat, mana maslahat terbesar bagi dirinya, berpoligami atau tidak. Yang paham maslahat itu kita sendiri, bukan orang lain. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.